Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Bertemu lagi nih dengan aku Dania Wulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020 kelas B. Jadi, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang teknik membaca cepat. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi membaca cepat, model-modelnya itu apa saja, akan kujelaskan di video berikut ini. Cekidot! Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian membaca cepat. Apa sih itu membaca cepat? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Jadi membaca cepat itu merupakan memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersamaan dengan membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang kita baca. Oleh sebab itu, diperlukan kecepatan pikiran dan hati dalam membaca serta memahami sebuah tulisan. Ketepatan juga kecepatan membaca akan terbangun dengan sendirinya jika sering berlatih membaca. Agar dapat membaca cepat dengan memperoleh pemahaman secara tepat isi bacaan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu teknik membaca cepat. Untuk dapat membaca cepat, memang kita membutuhkan beberapa teknik tertentu. Jadi di sini terdapat beberapa teknik dalam membaca cepat, yaitu yang pertama ada teknik SQ3R atau Survey, Question, Read, Recita, dan Review. Teknik ini dikembangkan oleh Francis V. Robinson dari Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Strategi belajar SQ3R ini merupakan penimbulan pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong pembaca melakukan pengolahan materi secara mendalam dan luas. Strategi ini juga dipandang dapat meningkatkan kinerja memori dalam memahami substansi, teks, dan bahan bacaan dalam suatu bidang pengetahuan. Yang kedua, ada teknik pelayapan atau skimming. Pelayapan adalah teknik membaca untuk mendapatkan intisari suatu bacaan, ide pokok dan detail penting. Ide pokok dan detail penting yang membentuk intisari itu dapat berada di bagian awal bacaan, di tengah atau di bagian akhir. Selanjutnya ada teknik pemindaian atau skinning. Pemindaian adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus atau spesifik tanpa melalui informasi umum atau fakta umum. Contoh praktis 5 pemindaian dalam aktivitas sehari-hari adalah pada waktu kita mencari nomor telepon di buku telepon, mencari arti kata dalam kamus, membaca daftar harga pada menu, melihat susunan acara televisi di koran. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam membaca. Faktor yang berpengaruh dapat mengacu pada kemampuan seseorang yang bersifat spesifik, yang meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, keterampilan analisis kata, dan lain-lain. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi pemahaman bacaan pun dapat terletak pada ketidaktahuan akan bahasa. Meskipun pengetahuan bahasa itu penting, namun bagaimana menumbuhkan keinginan membaca itu jauh lebih penting. Selanjutnya, faktor keterbacaan wacana atau reliability. Faktor tingkat keterbacaan yakni tingkat mudah sukarnya bacaan bagi peringkat pembaca tertentu juga mempengaruhi kecepatan membaca seseorang. Faktor minat dan motivasi seseorang dalam membaca ikut berpengaruh terhadap kecepatan bacanya. Minat dan motivasi yang tinggi, baik terhadap bacaan maupun terhadap kegiatan membacanya, akan berefek positif terhadap kecepatan baca seseorang. Selanjutnya materi yang keempat,
yaitu model-model yang terdapat dalam membaca cepat. Model yang pertama ada model membaca button up atau bawah atas. Menurut Harjasuna tahun 1996, membaca dalam proses button up merupakan proses yang melibatkan ketepatan, rincian, dan rangkaian persepsi, dan 6 identifikasi huruf-huruf, kata-kata, pola ejaan, dan unit bahasa lainnya. Tugas utama pembaca menurut teori ini adalah mengkode lambang-lambang yang tertulis menjadi bunyi-bunyi. Selanjutnya, membaca dengan menggunakan model membaca top-down atau atas-bawah. Inti dari model membaca atas-bawah adalah pembaca mulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Pembaca mulai tahapan membacanya dengan membaca prediksi-prediksi, hipotesis-hipotesis, dugaan-dugaan berkenaan dengan apa yang mungkin ada dalam bacaan, bermodalkan pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya. Selanjutnya ada interaktif. Teknik membaca dengan menggabungkan dua elemen-elemen pada dua model sebelumnya. Neil Anderson mengakui bahwa interaktif adalah model paling tepat untuk diterapkan karena model ini merupakan gambaran yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Karena itu, membaca sebenarnya adalah gabungan proses bawah atas dan atas bawah. Model yang terakhir ada model membaca timbal balik atau MMTB. Model membaca timbal balik ini merupakan proses membaca tidak lagi menunjukkan suatu proses yang bersifat linier, tidak menunjukkan proses yang berlanjut atau berturut, melainkan suatu proses timbal balik yang bersifat simultan. Selanjutnya masuk pada materi yang kelima, yaitu tujuan dari membaca cepat. Tujuan dari membaca cepat ini antara lain yang pertama, mengetahui topik bacaan. Tujuan dasar membaca cepat adalah menggali topik bacaan. Yang kedua, mengetahui organisasi penulisan. Tujuan membaca cepat mampu melatih kita untuk bisa mengetahui organisasi penulisan. Selanjutnya yang ketiga, mengetahui opini atau gagasan orang lain. Yang keempat, menentukan suatu yang menarik di dalam bacaan. Dan yang kelima, lebih update. Materi yang keenam, yaitu manfaat membaca cepat. Berkaitan dengan membaca cepat, ada beberapa tujuan dan manfaat yang diperoleh, yaitu yang pertama, mengenali topik bacaan. Ketika kita pergi ke toko buku atau perpustakaan, kita ingin mengetahui apa yang dibahas dalam buku yang kita pilih, maka kita akan mengenali topik bacaan terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui pendapat orang lain atau opini. Untuk mengetahui pendapat orang lain, kita cukup membaca paragraf pertama atau akhir yang biasanya memuat kesimpulan yang dibuat oleh penulis atau redaksi. Selanjutnya, mendapatkan bagian penting yang diperlukan. Kita perlu melihat semua bahan bacaan itu untuk melihat ide yang bagus, tetapi tidak perlu membaca setiap kata, kalimat, bahkan alinea secara lengkap. Yang terakhir ada mengetahui organisasi penulisan. Dengan teknik membaca cepat, maka dapat segera mengetahui urutan ide pokok dan cara semua materi disusun dalam kesatuan pikiran, serta mencari hubungan antar bagian dalam bacaan itu. Manfaat dari membaca cepat antara lain, yang pertama, untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan efektif. Yang kedua, dalam waktu yang singkat, dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan. Dan yang terakhir, tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian yang tidak kita perlukan. Jadi, kesimpulan dari
Materi yang kusampaikan hari ini adalah membaca cepat merupakan memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersamaan dengan membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang dibaca. Oleh sebab itu, diperlukan kecepatan pikiran dan hati dalam membaca serta memahami tulisan. Ketepatan dan juga kecepatan membaca akan terbangun dengan sendirinya jika sering berlatih membaca. Agar dapat membaca cepat dengan memperoleh pemahaman secara tepat isi bacaan. Kecepatan membaca sangat tergantung pada bahan dan tujuan membaca, serta sejauh mana keakraban dengan bahan bacaan. Kecepatan membaca harus seiring dengan kecepatan memahami bahan bacaan. Untuk bisa membaca cepat, dengan kecepatan memahami bahan bacaan yang bagus, tentu terdapat beberapa teknik, yaitu yang pertama ada teknik SQ3R atau Survey, Question, Read, Recita, dan Review. Selanjutnya ada teknik skinning, dan yang terakhir ada teknik skimming. Sekian dulu penyampaianku untuk materi minggu ini. See you the next video guys. Jadi jangan bosen-bosen, aku ingatkan lagi, jangan pernah bosen untuk melihat videoku, karena aku akan mengupload 2 video dengan 2 mata kuliah yang berbeda di setiap minggunya. Jadi jangan bosan-bosan ya guys, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. See you the next video guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.